Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Safiatul Hidayah. Saya dari TK Kurnia Bangsa Lumajang. Saat ini saya mengikuti program seleksi level 3 pada program Guru Kreatif Cerdas Finansial tahun 2024, di mana program Guru Kreatif Cerdas Finansial bekerjasama antara Bank BTN, Yayasan Guru Berbagi, dan Kampus Pemimpin Merdeka. Untuk memenuhi tugas level 3 pada program Guru Kreatif Cerdas Finansial, ada beberapa pertanyaan yang akan saya jelaskan terkait dari hasil implementasi yang sudah saya lakukan bersama dengan guru-guru di TK Kurnia Bangsa, KB Kurnia Bangsa, dan KB Seribu. Seperti apa? Simak videonya. Untuk memenuhi tugas level 3 pada program Guru Kreatif Cerdas Finansial, ada beberapa pertanyaan yang akan saya paparkan. Di antaranya, ceritakan bagaimana proses Anda menentukan dan menyusun matrik pengukuran yang relevan untuk media edukasi ini, serta jelaskan kesesuaian matrik tersebut dengan tujuan media edukasi literasi finansial yang diimplementasikan. Baik, di sini saya dalam menyusun atau merancang matrik pengukuran yang relevan, saya menyesuaikan dulu dengan materi saya, yaitu tentang cara kreatif pengelolaan pendapatan bagi peserta didik. Saya sesuaikan dulu, kemudian saya menggunakan aplikasi Quizizz dengan model soal pilihan ganda dan jumlah soal 7 butir, di mana soal tersebut saya minta bantuan AI untuk merancang pilihan gandanya, dan saya sesuaikan juga dengan tujuan media edukasi literasi finansial yang sudah saya buat. Di antaranya mencakup pilihan ganda tersebut, peserta dapat memahami konsep dasar pengelolaan keuangan secara pribadi, menganalisis sumber pendapatan dan pengeluaran mereka, menyusun anggaran yang realistis, kemudian menerapkan strategi pengelolaan keuangan yang efektif, dan tentunya membangun kebiasaan untuk menabung dan berinvestasi. Itu adalah rancangan matriks pengukuran saya yang sudah saya buat dan saya implementasikan pada rekan-rekan di lembaga sekitar saya. Untuk soal selanjutnya atau soal kedua, ceritakan rencana Anda dalam melaksanakan implementasi media edukasi ini, jelaskan target peserta implementasi, berapa banyak yang akan terlibat, lokasi dan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan, serta jelaskan kesesuaian target latar belakang peserta dengan tujuan media dan masalah yang ingin diatasi. Baik, untuk rencana implementasi saya, tentunya sebelumnya dalam pembuatan media edukasi yang saya buat ini dilatar belakangi dari kehidupan atau lingkungan nyata, khususnya di lembaga saya TK Kurnia Bangsa Lumajang, di mana guru-guru atau teman-teman selama ini dengan gaji yang minim untuk di sekolah jenjang PAUD, mereka kurang efektif dalam melakukan pengelolaan pendapatannya. Tidak ada anggaran yang efektif dan tidak ada persentase yang mereka rancang sebelumnya, sehingga pada saat akhir bulan mereka merasa pendapatannya itu kadang dirasa kurang atau tidak mencukupi. Untuk itu saya merancang media edukasi literasi finansial ini dengan judul Cara Efektif Pengelolaan Pendapatan Bagi Pendidik, dengan target peserta, yaitu khususnya yang pertama adalah lembaga saya sendiri TK Kurnia Bangsa Lumajang, kemudian saya mengajak kelompok bermain Kurnia Bangsa Lumajang dan mengingat peserta guru atau guru dalam pendidikan PAUD itu biasanya hanya sedikit. Akhirnya saya mengajak kelompok bermain dari kecamatan lain, yakni di KB Seruni, untuk bergabung bersama saya dalam implementasi media edukasi yang saya buat. Kemudian waktu pelaksanaannya di sini saya pakai 2 hari. Kenapa? Karena memang peserta atau lokasinya pun berbeda. Jadi kalau saya mengandalkan dari lembaga saya sendiri, itu hanya 5 guru dengan saya. Dalam artian saya hanya melakukan implementasi pada 4 orang. Dan sebelumnya juga di antara 4 ini sudah saya uji cobakan. Maka dari itu saya mengajak dari lembaga lain untuk mengikuti implementasi yang sudah saya buat. Dan saya laksanakan 2 hari. Yang pertama pada tanggal 11 November hari Senin, saya melakukan implementasi di KB Seruni, Kecamatan Padang. Di situ dihadiri dari beberapa kelompok bermain. Dan yang hari kedua pada tanggal 12 November saya melakukannya di lembaga saya sendiri, yaitu TK Kurnia Bangsa Lumajang. Di sini saya menghadirkan sisa dari proses uji coba kemarin dan teman-teman dari kelompok bermain Kurnia Bangsa Lumajang. Dan latar belakang peserta
dengan tujuan media masalah yang saya ingin atasi, alhamdulillah kesesuaian antara materi yang sudah saya buat atau saya rancang dengan implementasi saya sudah tepat sasaran. Artinya bahwa memang dari kelompok bermain atau jenjang PAUD itu pendapatan mereka rata-rata di bawah minimal ya, kadang-kadang bisa 100 sampai 300 rupiah. Dengan mereka juga tidak ada pendapatan lain selain dari suami. Seperti itu. Selanjutnya atau soal ketiga, ceritakan dengan struktur dan terperinci proses implementasi media edukasi yang Anda lakukan serta faktor-faktor menarik apa saja yang diperoleh selama implementasi. Baik, proses implementasi yang saya lakukan terlebih dahulu saya pembukaan dengan saya memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan apa sih program Guru Kreatif Cerdas Finansial itu, di mana program Guru Kreatif Cerdas Finansial bekerjasama dengan lembaga BPN, Yayasan Guru Berbagi, serta Kampus Pendidikan Merdeka, serta tujuan dari adanya program ini yaitu untuk meningkatkan keterampilan guru-guru dalam membuat media inovatif khususnya untuk literasi finansial. Dan saya beritahukan juga tentang media yang saya gunakan dengan judul Cara Efektif Mengelola Pendapatan Bagi Pendidik. Setelah itu saya sampaikan tujuan dari implementasi yang saya lakukan, di mana tujuannya adalah memahami konsep keuangan pribadi mereka, kemudian atau pribadi, kemudian menganalisis pendapatan bagi pendidik, kemudian menyusun anggaran yang efektif, kemudian menerapkan strategi pengelolaan keuangan yang efektif dan membiasakan peserta untuk menabung dan berinvestasi. Itu adalah tujuan dari implementasi. Selanjutnya sebelum pada tahap kegiatan inti atau pemaparan materi, terlebih dahulu saya melakukan pertanyaan pemantik, di mana saya tanyakan dulu nih kepada peserta atau audiens, selama ini apa sih yang Bapak Ibu lakukan pada saat menerima gaji begitu, atau sebelum mengikuti proses implementasi ini bagaimana Bapak Ibu melakukan pengelolaan pendapatannya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah pertanyaan pemantik selesai, saya masuk pada kegiatan inti, di mana di situ saya sampaikan materi saya tentang media edukasi literasi finansial, cara efektif pengelolaan pendapatan bagi pendidik. Dan setelah selesai materi saya sampaikan, saya melakukan pengukuran dampak atau matriks dengan melalui aplikasi Quizzes dengan soal pilihan ganda dan jumlah soal 7 butir. Di sini peserta merasa antusias karena permainan ini, kuis ini sebangsa dengan permainan, dan mereka di situ bersaing supaya menjadi level yang lebih baik. Setelah itu saya melakukan refleksi dengan mengajak teman-teman untuk merefleksikan bersama apa sih pengalaman yang sudah teman-teman dapatkan terkait implementasi saya yang sudah saya terapkan, dan dilanjutkan dengan penutup. Nah, kemudian dari pemaparan atau implementasi yang saya lakukan, ada beberapa fakta-fakta yang menarik yang saya dapatkan. Di antaranya sebagian besar atau yang bisa saya garis bawahi, pertanyaan teman-teman tentang bagaimana Bu cara kita mengelola pendapatan sedangkan gaji atau pemasukan kita itu minim dari pendidikan, khususnya dari pendidikan usia dini ya. Nah, sedangkan kebutuhan kita itu lebih besar begitu, dan kita sebagian besar dari guru-guru itu tidak punya kerja sampingan. Itu fakta yang menarik yang saya dapatkan terkait implementasi, dan di situ saya berikan solusi untuk tetap melakukan prosentase di mana dari pendapatan keseluruhan atau 100% itu dibagi menjadi 50% untuk kebutuhan dan 30% untuk keinginan serta 20% lagi untuk tabungan. Nah, dari gaji yang mereka dapatkan per bulan dari pendidikan itu ditambah dengan gaji dari suami mungkin seperti itu, atau mungkin dari tambahan penghasilan lain selain dari pendidikan. Nah, untuk kasus yang misalnya teman-teman peserta tidak memiliki usaha sampingan begitu. Nah, saya mengarahkan teman-teman untuk mencoba hal baru untuk melakukan tambahan pendidikan dengan cara melakukan mungkin dengan cara edukasi, membuat konten pendidikan seperti itu, atau mungkin membuat usaha franchise gitu dan sebagainya. Nah, mungkin itu dari proses implementasi serta fakta-fakta menarik yang saya dapatkan selama saya melakukan implementasi.
Untuk soal keempat, bagaimana hasil skor dari post-test yang dihasilkan oleh peserta implementasi? Apakah media edukasi literasi finansial Anda sudah sesuai dengan masalah yang dihadapi peserta Anda? Nah, hasil dari skor post-test yang sudah saya lakukan dengan peserta, alhamdulillah banyak dari mereka yang sudah menjawab benar dalam soal 7 butir soal pilihan ganda. Banyak, kira-kira 80% dari peserta, keseluruhan peserta menjawab benar. Kemudian ada beberapa yang masih salah, tapi hanya 1-2 soal saja. Dan kemudian ini adalah contoh dari permainan kuisis yang sudah saya buat. Jadi di mana peserta bersaing dalam waktu, kemudian jawaban, sehingga terjadi seperti ini. Nah, ada peringkat yang mengerjakan benar dan waktunya tepat. Nah, ini tentang kuisis cara efektif pengolahan pendapatan bagi pendidik. Kemudian di sini ada skor. Skor berdasarkan dari hasil menjawab tepat dan ketepatan waktu yang mereka lakukan. Nah, seperti ini. Nah, ada skornya. Jadi seperti ini, misalnya peringkat pertama ada atas nama Irana Ika Prestasari, performanya 5.450. Nah, seperti ini. Dan ada urutan rankingnya begitu. Dan kesimpulannya dari matrik atau pengukuran dampak dari pembuatan media edukasi yang saya lakukan, saya rasa sudah sesuai karena soal-soal yang saya buat adalah materi yang saya sampaikan pada saat implementasi terkait cara efektif pengelolaan pendapatan bagi pendidik. Di antaranya itu ada bagaimana cara mengelola prosentasenya dari pendapatan itu, kemudian bagaimana dana darurat itu, kebiasaan teman-teman harus menabung dan investasi, kemudian proteksi, apa sih yang harus dilakukan ketika teman-teman kekurangan di situ, atau mungkin misalnya tidak menemukan solusi ketika uang itu sudah habis terpakai, proteksinya bagaimana, apa solusinya. Nah, itu saya masukkan dalam soal pilihan ganda, sehingga dari situ para peserta banyak yang menjawab benar dan sesuai dengan masalah yang dihadapi mereka, khususnya di taman kanak-kanak atau kelompok bermain atau dalam satuan PAUD gitu ya, yang notabene pendapatannya mereka rendah dan kebutuhannya meningkat, seperti itu. Baik, untuk soal terakhir atau soal kelima, berapa banyak peserta guru yang terlibat dalam implementasi media edukasi ini? Jadi peserta saya dalam implementasi yang saya lakukan sebanyak kurang lebih 21 peserta dengan dibagi menjadi 2 waktu atau 2 tempat gitu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya guru-guru kelompok bermain atau taman kanak-kanak atau dalam naungan PAUD itu biasanya notabene sedikit, paling enggak dalam satu lembaga itu ada sekitar 5 orang, 4 orang, 3 orang, dan bahkan ada yang 2 orang. Untuk itu supaya media edukasi yang sudah saya buat bisa meluas dan informasi tentang literasi keuangan yang saya rancang itu bisa diterima oleh teman-teman guru, saya berinisiatif untuk menggabung sekolah-sekolah lain dan mengundang dari kecamatan lain untuk ikut dalam implementasi yang saya lakukan. Dengan peserta pada hari pertama itu sekitar 16 peserta, itu saya lakukan di Kecamatan Padang pada tempat KB Seruni. Kebetulan di situ ada kegiatan lain terkait tentang pendidikan. Akhirnya saya nimbrung di sana, saya lakukan di sana, sehingga peserta yang ada di KB Seruni pada tanggal 11 November kemarin itu ada dari beberapa sekolah, jadi tidak hanya satu sekolah, tapi beberapa sekolah yang saya kumpulkan sehingga terdapat 16 peserta. Kemudian di hari kedua saya lakukan di TK Kurnia Bangsa Lumajang dengan jumlah peserta sebanyak 6 orang, itu pun juga dibantu dengan KB Kurnia Bangsa juga, karena memang kemarin sisanya dari TK Kurnia Bangsa ini sudah saya lakukan uji coba. Nah, harapannya saya melakukan implementasi ini selain dari peserta yang saya sudah lakukan uji coba sebelumnya. Jadi sisanya itu saya tambahkan dari KB kelompok bermain yang juga kabarnya gurunya sedikit. Nah, mungkin itu adalah solusi bagi saya
untuk mengumpulkan guru untuk memperbanyak begitu, supaya literasi finansial atau implementasi yang saya lakukan bisa sampai pada teman-teman dan pesertanya mencukupi begitu. Jadi total keseluruhannya kurang lebih ada 21 peserta. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari implementasi yang sudah saya lakukan dengan media edukasi literasi tentang judul Cara Efektif Pengelolaan Pendapatan bagi Peserta DP. Nah, semoga apa yang sudah saya lakukan ini bisa lolos dan lulus ke tahap selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru kreatif cerdas finansial.